dalam kehidupanku. Tapi sebelum itu yang menyanyi dulu, menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang mau pimpin? Yang mau dirjen? Lalu yang lagunya apa? Siapa yang dihafal? Bukan 17 Agustus judulnya ya, Hari Merdeka.
berbangsa dan bernegara dengan benar. Yang terakhir ada kerja kelompok agar kalian bisa mengkategorikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan benar. Oke, itu langsung bagi kelompok dulu sebelum kita sebentar, bagi dulu. Ibu bagi secara acak. Jadi satu kelompok ada 5 orang, tapi ada satu kelompok yang hanya 4 karena 19 itu. Perhatian? Siap. Oke, balik sedikit dulu Aslam. Sebelum mengerjakan tugas kelompoknya, perhatikan dulu materinya. Yang pertama ada pengertian Pancasila. Sebelumnya kan langsung di buku tadi nilai-nilai Pancasilanya toh, jadi tahu apa itu Pancasila. Jadi Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia. Jadi semua kelima sila Pancasila itu merupakan dasar kehidupan tak mulai dari ketuhanan yang Maha Esa. Apa sila kedua? Merupakan pedoman hidup kita. Nah, selanjutnya apa saja nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita? Yang pertama, sila pertama nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dibaca tulisan ininya, nilai-nilai Pancasila dalam sila pertama adalah untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, mengajarkan nilai-nilai saling menghormati dan bekerja sama bagi antar pemeluk agama. Tidak boleh memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Misalnya ada teman kita yang beragama non-muslim, kalian beragama muslim, tidak boleh menjelek-jelekkan agamanya, bilang. Contohnya seperti yang ibu sering dengar itu, kalau anak SD bilang sering menyebut nama Tuhannya non-muslim. Tahu semua Tuhannya non-muslim siapa? Ya, biasa kan ada anak-anak yang mengejek, itu tidak boleh. Apa itu? Tidak apa-apa kalau muslim. Kalau non itu tidak boleh karena ada kitabnya sendiri. Jadi sila yang pertama itu berhubungan dengan nilai ketuhanan, nilai kepercayaan tak sama Tuhan masing-masing. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa maksudnya di sini nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Memiliki persamaan derajat, hak dan kewajiban. Jadi semua manusia yang ada di bumi itu semua memiliki persamaan derajat, sama haknya, sama kewajiban. Itu yang namanya adil dan beradab. Selanjutnya ada nilai persatuan Indonesia. Kalau nilai persatuan itu bisa jadi lihat ini, nilai-nilai Pancasila ini bisa diwujudkan dengan rela berkorban, bersikap cinta air kepada
Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Apakah kamu tahu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari? Yap, nilai-nilai Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kids. Bahkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai hal sederhana. Yuk kita mulai simak. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk mencatat nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diantaranya adalah 1. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Sila kedua. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Enggak membeda-bedakan antar sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. 3. Bersikap tenggang rasa. 4. Saling menghargai pendapat orang lain. Perhatikan nilai-nilainya. Sila ketiga. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. 3. Menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. 4. Mengutamakan kepentingan bersama-sama. Sila keempat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. 2. Dan memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. 3. Menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Sila kelima. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. 2. Menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. 3. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal sederhana. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like. Oke, tadi kalian sudah menonton contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan 5 sila Pancasila. Yang pertama ada nilai ketuhanan yang maha esa. Apa contohnya salah satunya tadi di video? Apa? Tunggu catat toh. Contohnya salah satunya apa? Masa dari ingat? Orang apa? Beribadah.
seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan Perhatikan ini sebentar soal tentang ini. yaitu tentang perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seperti biasa, bagi teman-teman pendatang baru yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar mengajarkan nilai Pancasila sejak dini menjadi sebuah keharusan. Di saat berbagai informasi mulai bertebaran di dunia maya, nilai Pancasila ini berfungsi sebagai benteng agar kita atau anak kita beserta keluarga kita tidak mudah lupa dengan budaya negeri ini. 5 sila dalam Pancasila mengajarkan kita untuk tetap bersyukur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memanusiakan manusia, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengajarkan untuk mengedepankan musyawarah untuk mendapatkan solusi hingga mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, apa sajakah contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat? Berikut adalah penjelasannya. Perhatikan nilai-nilainya yang di dalam lingkungan keluarga. Sila-sila Pancasila di rumah. Yang pertama, melaksanakan ibadah tertentu. Contoh yang kedua, saling menghormati. Kemudian ada mendengarkan nasihat orang tua. Orang tua. Contoh yang keempat, menyayangi adik atau kakak. Contoh yang kelima, melaksanakan aturan di rumah. Contoh yang keenam yaitu ikut gotong royong membersihkan rumah. Itu nilai-nilai Pancasila yang ada di Oke, lingkungan selanjutnya adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila di sekolah. Kalau ini di lingkungan sekolah. Yaitu menghormati tata tertib sekolah. Contoh yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Tidak membeda-bedakan teman. Mendengarkan nasihat guru. Mendengarkan Contoh yang keempat, yaitu aktif dalam organisasi sekolah. Dan contoh yang kelima, mengerjakan tugas dengan baik. Diingat baik-baik soal tadi. Contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Contoh yang pertama, Kalau di lingkungan masyarakat saling menghormati tetangga, sikap toleransi, contoh yang ketiga, membantu bantu tetangga. tetangga, Contoh yang keempat, rukun dengan tetangga yang berbeda agamanya. Contoh yang kelima, berbuat adil. Contoh yang keenam, melakukan hak dan kewajiban di masyarakat. Contoh yang ketujuh, yaitu mematuhi aturan yang ada. Contoh yang kedelapan, aktif dalam kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Contoh yang kesembilan, ikut kerja bakti. Dan contoh yang kesepuluh, yaitu aktif mengikuti pelayanan. Oke, jadi ada 3, ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan ada yang ingat apa tadi di lingkungan keluarga contohnya? Menyayangi adik atau kakak. Ada lagi, apa sih ada yang ingat? Ya, menghormati orang tua. Apa lagi? Ya, membantu orang tua membersihkan rumah. Kalau di lingkungan sekolah ada yang ingat apa tadi? Di sekolah mendengarkan nasihat guru. Tidak membeda-bedakan teman. Apa lagi? Belajar dengan baik. Jadi dibedakan, nah ada yang di keluarga, ada yang di sekolah, ada yang di masyarakat umum. Kalau di masyarakat apa tadi? Gotong royong, kerja bakti, apa lagi? Ya, ronda, apa lagi?
Ya. Kelompok berapa sih? 24 Agustus. Kelompoknya ditulis kelompok berapa Ki? Kelompok 1 ke 2 3 4. Anggota kelompoknya juga ditulis. Dua kelompok namanya paling atas. Ayo sudah 1 menit. Dibuka lembar kedua kalau sudah selesai. Sudah ditulis lembar pertama. Buka dulu lembar kedua. Jadi di situ ada petunjuknya. Tentukanlah di bawah ini yang termasuk gambar penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lihat dulu gambar yang pertama. Di lingkungan apa itu? Rumah. Tadi yang titik-titik itu kalian tulis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, yaitu apa Nabi bikin gambar? Apa Nabi bikin gambar? Ya betul. Ditulis di gambar pertama. Gambar 2 juga begitu. Apa yang dilakukan? Perhatikan dulu. Ditulis dulu nilai apa, nilai-nilai Pancasila apa, dengarkan Ibu Nak. Misalnya gambar pertama, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, yaitu tulis itu tadi yang dimaksud. Kalau yang gambar kedua, penerapan Pancasila dalam kehidupan apa ini? Kehidupan apa? Ya, kehidupan sekolah. Apa yang bikin? Yang ketiga apa itu? Di lingkungan apa? Lingkungan masyarakat. Ditulis apa yang dilakukan di gambar. Ditulis dulu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam di situ di titik-titik. Di situ dia juga situ dia baris. Ditulis dulu penerapan nilai-nilai. Ditulis dulu penerapan nilai-nilai ini. Jawabannya. Ya apa? Ditulis dulu penerapan dalam ditulis dulu apa ini kan ditulis penerapan ditulis dulu konteksnya penerapan ini penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, yaitu dikasih keluarga bukan rumah, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Gambar apa yang kita lihat di situ? Gambar apa yang kita lihat? Ditulis. Ayo 1 menit lagi. 4 menit 38 detik. 1 menit lagi. Ayo, dumbasin dulu aja. Ayo cepat Kim. Gampang gitu toh. Tinggal kalian yang menulis dengan cepat. Ayo lebih 5 menit 7 detik. Cepat Kim.
Sudah, tutup tugasnya. Sudah semua? Oke, sekarang coba angkat semua tugasnya. Siapa ketua kelompok di situ? Kelompok 1 Aslam. Kelompok 2 siapa?
Ditulis Fadil, nggak usah bicara, ditulis di lingkungan sekolah ya. Di lingkungan sekolah. Kira-kira apa yang kalian lakukan di lingkungan? Nggak usah ditulis soalnya, langsung jawabannya saja. Jangan